Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala sholli wa sirri amri wa quddatam min lisani wa qawli amma ba'du. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Sucipto STMH selaku dosen pembimbing, yang saya hormati Ibu Ani Amalia STMkom selaku dosen penguji, yang saya hormati staf tata usaha Fakultas Teknik Universitas Islam Nusantara, yang saya hormati mahasiswa-mahasiswi yang ada di Zoom meeting hari ini. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Salman Fariji, mahasiswa Fakultas Teknik Prodi Informatika semester 8. Di sini saya akan memaparkan program kerja saya ketika kerja praktek selama 2 bulan di PT Industri Telekomunikasi Indonesia. Dengan judul Rancang Bangun Aplikasi e-Partnership berbasis web PT Industri Telekomunikasi Indonesia. Langsung saja saya akan memaparkan latar belakang dari rancang bangun aplikasi e-Partnership berbasis web ini. Perkembangan teknologi sistem informasi yang sangat cepat dan pesat dengan luasnya penerapan dan penggunaan teknologi sistem informasi di berbagai bidang, terutama penggunaan sistem informasi untuk membantu mempermudah pekerjaan, yaitu suatu bentuk aplikasi teknologi sistem informasi yang tidak hanya dapat menyediakan dan menampilkan informasi semakin mudah, tetapi juga dapat membantu segala kebutuhan perusahaan. PT Industri Telekomunikasi Indonesia merupakan penyedia produk dan layanan berdasarkan inovasi layanan digital untuk menjawab kebutuhan bisnis dan untuk memudahkan otomatisasi dalam organisasi perusahaan konsumen. Sebelumnya, setiap konsumen atau calon mitra yang ingin menjadi bagian dari kemitraan di PT Inti harus melakukan pendaftaran sebagai mitra secara manual, menggunakan kertas-kertas formulir pendaftaran. Selain itu, dokumen yang dipersyaratkan masih berbentuk dokumen-dokumen kertas yang sewaktu-waktu dapat hilang. Dan untuk mendapatkan informasi pun, mitra PT Inti harus langsung datang ke perusahaan dan akan membutuhkan waktu yang lama. E-Partnership atau yang biasa dikenal dengan e-procurement ini adalah proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik yang diterapkan dalam suatu sistem pengadaan. Seiring dengan kemajuan teknologi, semakin mudah bagi perusahaan untuk memberikan informasi tentang pengadaan barang atau jasa. Informasi pengelolaan data juga sangat penting dalam suatu perusahaan untuk menampilkan data dan memperbaharui informasi manajemen mengenai pengadaan barang atau jasa. Dengan begitu, e-Partnership ini merupakan inovasi untuk menciptakan sistem yang efektif dengan antarmuka yang responsif, sehingga mempermudah interaksi pengguna saat mengakses website. Dari pemaparan latar belakang tersebut, saya mengambil rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana membuat aplikasi berbasis web yang dapat mempermudah dalam memberikan informasi tentang pengadaan barang atau jasa, serta memudahkan mitra untuk mendapatkan informasi dan dapat melakukan proses pendaftaran mitra secara online. Yang kedua, bagaimana membuat dashboard admin untuk manajemen kebutuhan fungsional dengan konsep dashboard yang dapat mengelola informasi pengadaan barang atau jasa. Adapun tujuan dan manfaat dari pembuatan aplikasi web ini yaitu yang pertama Tujuan yang pertama yaitu membuat aplikasi e-Partnership berbasis web untuk memudahkan perusahaan dalam memberikan informasi tentang pengadaan barang atau jasa. Yang kedua, untuk memudahkan calon mitra melakukan pendaftaran menjadi mitra secara online. Yang ketiga, memiliki user interface yang menarik, efektif, dan efisien. Maksudnya agar mempermudah interaksi pengguna saat mengakses website. Selain itu, dengan user interface yang menarik dapat meningkatkan branding perusahaan. Yang keempat, membuat admin dashboard. Maksudnya yang berfungsi untuk manajemen kebutuhan fungsional agar mempermudah admin pengadaan dalam mengelola informasi dan kemitraan perusahaan.
Selanjutnya, manfaat dari pembuatan aplikasi berbasis web ini. Yang pertama adalah dapat meminimalisir hilangnya dokumen fisik. Maksudnya, dengan adanya sistem ini, dokumen akan secara otomatis tersimpan ke dalam database dan tertata dengan secara rapi. Sehingga akan lebih mudah juga dalam mencarinya jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Yang kedua adalah lebih efektif, karena informasi tentang pengadaan dapat diinformasikan dan didapatkan secara online. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan profil singkat dari perusahaan PT Industri Telekomunikasi Indonesia. PT Industri Telekomunikasi Indonesia merupakan sebuah badan usaha milik negara yang berada di bawah Badan Pengelola Industri Strategis atau BPIS yang bergerak dalam bidang peralatan telekomunikasi. Adapun bidang usaha yang ada di PT Inti itu yang pertama, manufaktur and assembly atau pembuatan dan perakitan, yang dimana fokus pada proses produksi bahan baku, bahan setengah jadi sampai menjadi bahan jadi. Yang kedua, managed service atau layanan terkelola, yang dimana fokus pada penyediaan infrastruktur dengan instalasi manajemen dan pemeliharaan. Yang ketiga, digital service atau layanan digital, yang dimana fokus pada penyediaan produk dan layanan berdasarkan inovasi layanan digital untuk menjawab kebutuhan bisnis. Dan yang keempat, yaitu sistem integrator. Umumnya, sistem integrator bekerja di sekitar perangkat lunak yang dibangun sebelumnya dan dapat diintegrasikan dalam organisasi. Contohnya pengembangan penerangan jalanan umum. Untuk alamat PT Inti berada di Jalan Mohtoha 077, Cigeleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung. Adapun visi misi dari perusahaan yaitu yang pertama visi, menjadi produsen sebat produk terbaik di sektor telekomunikasi di Indonesia. Adapun misinya yang pertama, meningkatkan nilai pemangku kepentingan. Yang kedua, menciptakan solusi produk-produk yang smart dan inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan mampu menyelesaikan permasalahan pelanggan dengan efektif dan efisien, serta memaksimalkan kandungan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Dan yang ketiga, meningkatkan bisnis operasional excellence, perusahaan melalui pengembangan kompetensi human capital. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu menjadi mitra pemerintah dan sinergis sama BUMN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Mungkin cukup sekian untuk pemaparan profil perusahaan. Selanjutnya, saya akan masuk ke hasil dan perancangan dan pembahasan. Yang pertama yaitu use case diagram. Use case diagram merupakan interaksi aktor dengan sistem. Dalam sistem ini terdapat dua aktor, yaitu admin dan user. Pada gambar berikut dapat dilihat terdapat aktor yaitu user dan admin yang berinteraksi dengan sistem. Pada aktor admin terlogin terdapat list almitra yang dimana itu terdapat data-data mitra yang sudah registrasi dengan syarat dan ketentuan yang telah terpenuhi. Yang kedua itu mengelola informasi tentang pengadaan. Yang ketiga untuk mengelola FAQ. Dan selain itu, admin juga dapat menambahkan dan menghapus informasi jika diperlukan. Yang nantinya informasi tersebut dapat dilihat oleh user terlogin. Jika user atau mitra belum memiliki akun, dapat dilihat pada use case juga ada bagian registrasi akun. Selanjutnya, kelas diagram. Kelas diagram merupakan diagram yang menggambarkan struktur serta deskripsi kelas, atribut, metode, dan hubungan dari setiap objek. Berikut merupakan gambar dari kelas diagram sistem aplikasi partnership. Pada kelas diagram ini terdapat beberapa kelas dan antar kelas saling berhubungan. Registrasi merupakan kelas yang digunakan untuk user melakukan proses pendaftaran agar memiliki akun untuk dapat mengakses halaman utama informasi pengadaan. Selanjutnya, kelas login. Yang digunakan user dan admin melakukan login dengan role yang berbeda ketika berhasil login. Untuk role user, ketika berhasil login akan beralih ke halaman utama informasi pengadaan. Sedangkan untuk role admin, ketika berhasil masuk akan beralih ke halaman dashboard admin. Selanjutnya, kelas informasi dan kelas FAQ.
yang dimana kedua kelas tersebut dikelola oleh admin. Dan kelas user yang terlogin yang hanya akan mendapatkan informasi tentang pengadaan. Selanjutnya, perancangan basis data. Basis data atau database merupakan hal yang penting dalam sebuah sistem, karena akan menjadi sebuah wadah yang menampung sekumpulan data. Berikut merupakan gambaran dari rancangan Entity Relationship Diagram atau ERD dari aplikasi Evansheet berbasis web ini. Setiap user atau calon mitra yang ingin mendapatkan informasi tentang pengadaan diharuskan melakukan pendaftaran terlebih dahulu untuk mendapatkan akun agar dapat mengakses halaman utama. Ketika sudah selesai melakukan proses registrasi, mitra melakukan login dan ketika berhasil akan mendapatkan informasi tentang pengadaan. Dan informasi pengadaan ini dikelola oleh admin. Selanjutnya, untuk tampilan antarmuka sistem, yang pertama yaitu halaman home. Halaman home merupakan halaman yang pertama kali ditampilkan ketika mitra mengakses website e-partnership. Yang kedua, halaman registrasi. Halaman registrasi digunakan untuk calon mitra melakukan proses registrasi dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak pengadaan di PT Inti. Yang ketiga, halaman login. Seperti umumnya, digunakan untuk user dan admin dengan memiliki fungsi session, yang dimana jika yang login user, role-nya akan masuk ke halaman utama. Dan ketika admin yang login, role-nya akan masuk ke halaman dashboard admin. Dan yang keempat, yaitu halaman utama. Merupakan halaman yang hanya dapat diakses oleh mitra yang sudah terlogin dan memiliki akun. Yang kelima, halaman dashboard admin merupakan halaman utama yang pertama diakses oleh admin ketika melakukan login. Yang selanjutnya itu halaman list all mitra. Merupakan halaman yang berisi data mitra yang sudah melakukan registrasi dengan syarat dan ketentuan yang telah terpenuhi. Selanjutnya adalah halaman sub menu informasi. Merupakan halaman yang digunakan untuk memberikan informasi kepada mitra. Selain itu, memiliki kebutuhan fungsional juga untuk menambahkan dan menghapus informasi. Berikut merupakan halaman tambah informasi. Halaman tambah informasi berfungsi untuk admin ketika ingin menambahkan informasi kepada mitra yang sudah memiliki akun untuk mengakses website e-partnership. Mungkin untuk pemaparan hasil dan pembahasan sudah selesai. Sekarang saya akan masuk ke halaman terakhir, yaitu halaman kesimpulan. Dari pemaparan tersebut saya mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu sistem yang dibuat agar mempermudah mitra PT Inti untuk mendapatkan informasi tentang pengadaan barang atau jasa. Selain itu, sistem ini dapat mempermudah calon mitra melakukan pendaftaran menjadi mitra secara online melalui website e-partnership. Yang kedua, sistem ini memiliki admin dashboard agar mempermudah untuk memperbaharui, menambahkan, dan menghapus tentang informasi pengadaan serta informasi-informasi yang lainnya. Dalam perancangan yang dibuat, saya pas pelaksanaan kerja praktek, step by step mulai dari pembuatan layout, registrasi, login, dan halaman-halaman yang lainnya langsung dideploy ke server dan langsung dites oleh bagian IT di PT Inti untuk mengetahui apakah sistem yang sudah beberapa dikerjakan berjalan dengan baik atau masih memiliki minus dan bug. Dan alhamdulillahnya beberapa halaman dan seperti layout, registrasi, login, dan halaman-halaman lainnya yang saya sudah buat berjalan dengan baik dan dapat berjalan tanpa minus dan bug. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Ibu Laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Salman Pardisi atas presentasinya. Untuk selanjutnya, monggo Bu Ani sebagai penguji untuk memberikan komentar-komentar terhadap kerja praktik yang dilakukan Salman. Monggo Bu. Iya, makasih Ibu Laras, Mbak Laras. Ya. Salman minta judul, itu slide judulnya tolong ditampilkan ya.
rancang bangun aplikasi e-partnership berbasis web. Metodenya pakai apa? Salmannya masih mute. Mungkin Salmannya udah ngomong tapi masih mute ya. Maaf Bu, pakai metode waterfall Bu. Oh ya, kayaknya nanti perlu ditambahkan di judulnya juga ya. Misalnya rancang bangun aplikasi e-partnership dengan metode waterfall berbasis web di PT Industri Telekomunikasi Komunikasi, kayak gitu ya. Siap Bu, siap. Oke. Ibu tuh tadi lihat juga di laporan Word-nya yang dikirimkan sama fakultas. Di sana nggak ada bab 3-nya. Jadi Ibu pas tadi ngelihat pas Salman sedang presentasi bab 3 yang perancangan, tuh Ibu lihat di sananya bab 3-nya nggak ada. Apa salah nulis judul? Ada Bu, Bab? ada Bu bab 3. Jadi dari bab 2 itu langsung ke bab 4. Enggak Bu, ada bab 3-nya kok. Bab 3-nya apa? Yang bab 3 itu profil perusahaan Bu, tinjauan umum. Kalau di daftar isinya sih ada. Oh ini, tinjauan umum. Oke, ya ada. Ya Bu, yang seperti membahas perusahaannya Bu. Oh, iya. Bab 4-nya hasil dan pembahasan. Iya Bu, yang itu yang termasuk perancangan itu. Iya. Oh iya. Soalnya Ibu jangan akan galau, Bu. lihat dari depan, ya? Jangan galau, kan jadi calon warek ya. Bapak Amin, rektornya amin, ya. Jadi bab 3-nya Banyak yang terlewat ini, bacanya, Bu. Bapak calon rektor ya. Oh iya, Bab 3-nya lewat Salman, dibaca, Bu. Salman itu dari bab 1, rumusan, batasan, tujuan, kayak gitu ya. Untuk menulis rumusan, batasan, tujuan itu semua itu terhubung, saling berhubungan. Jadi rumusannya apa, isinya misalnya seperti itu, rumusannya apa, batasannya di masing-masing poin juga membatasi dari rumusan yang di atas. Misalnya rumusannya tuh 4 poin. Nanti juga dibatasi dengan batasan yang 4 poin juga, di mana masing-masing poin akan dibatasi oleh masing-masingnya. Misalnya rumusan nomor 1, nanti pas di batasan akan ditaruh batasannya di nomor 1, kayak gitu. Batasan, rumusan, tujuan. Kalau yang tadi kan tujuannya lebih banyak daripada rumusannya dan batasannya ya kalau nggak salah. Coba lihat di slide-nya. Salmannya mute lagi ya. Slide-nya hilang. Bu, izin Gangguan ulang. sinyal, Ibu. Keluar masuk, soalnya maaf. Ini Salmannya di mana? Di kampus apa di rumah? Di kosan Bu. Tapi banyak temennya gitu. Itu mute lagi, tapi ya kalau lagi diajak ngobrol Salmannya. Nggak Bu, lagi sendirian di kosan. Iya. Mungkin untuk mahasiswa, kebetulan mahasiswa yang lain juga ikut hadir ya.
kalau sedang mau ada acara-acara penting seperti seminar hasil KP seperti ini, apa nggak lebih baik di kampus aja? Jadi kalau misalnya Di sininya lagi laptopnya nganggur, Bu. rusak atau jaringannya kurang stabil, mungkin bisa ada temennya yang mendampingi kalau di kampus kayak gitu. Jadi bisa minta bantuannya kayak gitulah ya. Ya, Bu. Iya, mungkin seperti itu. Eh, slide-nya mana, Salman? Masih ditampilin ya sampai selesai kita pembahasan. Ini yang ikut hadir mau seminar semua, Ibu. Sepertinya iya, Bapak. Ini, Bu, udah ditampilkan. Iya. Terus slide selanjutnya yang ada rumusan, batasan, tujuan, seperti itu. Tolong ditampilkan ya. Oh, rumusan mana rumusan? Ini rumusannya, rumusannya apa? 2 poin misalnya, rumusannya tuh 2 poin. Kemudian batasannya mana? Oh, batasnya, Bu, nggak dimasukin ke PPT, kalau di Word-nya ada, Bu. Kalau di filenya ada. Coba Ibu sambil lihat ya. Rumusannya 2 poin. Kalau di filenya batasannya itu 3 poin. Tujuannya tuh 4 poin, 2, 3, 4. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau yang di rumusan bagian A itu batasannya apa? Jadi nanti ditaruhnya juga di batasan bagian A, seperti itu. Berarti, Bu, kalau misalnya, Kemudian, Bu, maaf dipotong. Berarti kalau yang pertama misalnya batasannya tuh ya yang bisa mengakses harus punya akun dulu ya, Bu, misalnya gitu. tergantung rumusannya. Kalau rumusannya bagaimana membuat aplikasi berbasis web. Bagaimana cara membuat aplikasi berbasis web, kayak gitu kan rumusannya. Mungkin batasannya membuat aplikasi dibatasi dengan menggunakan metode waterfall, misalnya seperti itu. Nanti tujuannya adalah untuk mendapatkan aplikasi apa tadi? Aplikasinya ditulis, aplikasi partnership kayak gitu. Jadi aplikasi partnership-nya tuh harus diikutkan karena aplikasi ada namanya kayak gitu. Nanti tujuannya menghasilkan aplikasi partnership gitu yang bisa digunakan untuk apa? Itu tujuannya. Jadi dari rumusan poin A akan menjadi batasannya di poin A lagi, kemudian tujuannya akan menjadi tujuan di poin A. Seperti itu, jadi berkesinambungan, sinkron, kayak gitu, berkaitan. Kemudian yang rumusan masalah poin B nanti ada di batasannya juga di poin B, di batasan poin B. Kemudian tujuannya ada di tujuan poin B, seperti itu. Kalau di sini kan masih yang rumusannya 2 poin, batasannya 3 poin, tujuannya 4 poin, kayak gitu. Nanti di itu lagi ya. Baik, Bu. Disesuaikan lagi. Itu seperti itu yang bab 1. Kemudian yang bab 2, itu Ibu lihat dari daftar isinya, ada yang masih kurang untuk state of the art. State of the art itu adalah kumpulan peneliti
terdahulu yang sudah pernah melakukan penelitian dengan topik yang sama, kayak gitu. Judulnya mungkin berbeda sedikit dengan judul yang sama, tapi mungkin menggunakan metodenya berbeda, atau mungkin tujuan akhirnya berbeda, kayak gitu. Tetapi topiknya sama, jadi judulnya mungkin hampir sama. Nah, nanti state of the art itu biasanya ditaruhnya itu di misalnya bab 2, maka akan ditaruh di bab 2.1 kayak gitu. Jadi sebelum teori landasan teori lain, kajian pustaka lain. Jadi biasanya bagian 2.1 tuh state of the art. Penelitian, hasil penelitian ya. Yang berbentuk tabel gitu ya, Bu, kalau nggak salah. Dapat berbentuk tabel, dapat berbentuk narasi, tetapi harus jelas informasi lengkapnya itu disitasi dari mana, kayak gitu. Otomatis nanti di daftar pustaka akan sama dengan state of the art yang dikutip tadi gitu. Jadi daftar pustaka hanya akan berisi kutipan hasil penelitian yang ada di bab 2, yang di bab 2.1 itu, yang state of the art itu. Kayak gitu ya. Berarti Bu, kalau yang di daftar pustaka itu bukan judul dari penelitian itu, tapi kutipannya doang gitu, Bu? Kutipannya boleh dengan judulnya. Di situ tuh ada judulnya apa, kemudian tujuannya apa, menggunakan metodenya apa, seperti itu. Karena nanti itu yang membedakan itu bisa aja metodenya yang berbeda. Judul depannya tuh sama, misalnya rancang bangun aplikasi partnership, menggunakan metode berbeda dari orang lain, atau tujuannya berbeda. Jadi kalau misalnya mau dibuat narasi juga, harus diambil yang terkait yang tadi itu, yang tujuannya apa, dengan penelitian tadi itu tujuannya apa. Mungkin bisa juga dengan metodenya apa. Tapi kalau dalam bentuk tabel biasanya lebih detail, lebih rinci. Judulnya apa, tahun berapa, terus publish-nya di mana, kayak gitu. Terus metodenya apa, tujuannya apa. Kalau bentuk tabel biasanya seperti itu. Nah, kenapa harus lengkap di sana itu? Kalau misalnya publikasinya di jurnal apa, alamat URL-nya apa. Jadi nanti kalau misalnya pihak lain akan mengecek ini kebenaran dari state of the art-nya ini, benar enggak gitu. Dia hanya mengklik aja alamat URL-nya, ternyata ada di laman internetnya itu ada, di laman jurnalnya itu ada. Jadi daftar referensinya itu benar kayak gitu. Jadi nggak asal naro. Jadi memang benar, bisa ditelusuri jejak rekamnya tuh betul itu hasil penelitian orang lain yang sudah dipublish kayak gitu. Sebab 2. Kemudian kayaknya langsung bab. Untuk bab 2 juga karena menggunakan perancangan, di judul juga ada perancangan sistem informasi, perancangan aplikasinya. Maka di teori bab 2 juga ada mata kuliah sebagai landasan teorinya dimasukkan ya. Iya, Bu. Iya, kalau Ibu kan lihat di sini tuh langsung ke pengadaan barang jasa dan seterusnya. UML itu bisa dimasukkan di bawahnya perancangan. Perancangan sistem informasi itu di dalamnya ada UML dan seterusnya. Sebenarnya ada di sana. Lebih baik diambil sebagai data primernya itu seperti mata kuliah yang pernah kita ambil, perancangan sistem informasi. Nah, itu dimasukkan di judul besarnya, yang dimasukkan jangan judul kecilnya, jangan bagian kecilnya, tapi judul besarnya. Kemudian karena ada perancangan basis data di dalamnya tadi di bab 4-nya itu, nanti di sini juga ditambahkan yang bab 2-nya perancangan sistem informasi, perancangan basis data kayak gitu di landasan teorinya. Mungkin di poin 2.2 PSI-nya, 2.3
perancangan basis datanya. Nah, kemudian yang lain-lainnya ini bisa ditaruh di setelahnya, di 2.4 dan seterusnya ke bawah. Kayak gitu. Kemungkinan urutannya tuh seperti itu. Jadi data primer dulu, baru referensi data sekundernya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya tuh ada ini bab 4. Bab 4, secara tulisannya dulu, Ibu mau lihatnya, yang di daftar isi juga sebetulnya kelihatan. Kalau memang mau mengambil metodenya SDLC, siklus life cycle, apa sih? Development cycle. Siklus life development cycle, siklus pengembangan perangkat lunak kayak gitu ya. Biasanya tuh urutannya seperti apa? Misalnya tuh di sana tuh ada 5. Di sini ada ditaruh nggak metodenya? Di landasan teori atau di mana gitu? Kalau yang metodenya mah dimasukinnya ke proceeding, Bu, yang di form pendaftaran. Iya, harusnya di file utama ada, di proceeding juga sama. Proceeding kan sebenarnya ringkasan dari file utama ya. Iya, Bu. Iya, jadi di file utama juga ada kayak gitu. Kemudian di metode itu kan ada tahapannya. Tahapannya tuh apa? Misalnya yang pertama analisis kebutuhan, ya sistem yang berjalan kayak gitu prosesnya. Proses tuh yang tadi Salman ceritakan tentang procurement itu atau partnership itu, prosesnya tuh seperti apa? Itu bisa ditaruh di analisis kebutuhan sistem yang berjalan. Kemudian di situ juga ada analisis kebutuhan sistem yang akan dirancang. Selain yang tadi yang sistem yang berjalannya seperti apa, juga kebutuhan sistem yang akan dirancang, termasuk kebutuhan perangkat lunaknya, perangkat kerasnya, yang dapat mendukung judul ini bisa dibuat kayak gitu. Kemudian, nah itu nanti ditulisnya tuh berurutan kayak gitu. Misalnya yang pertama analisis kebutuhan sistem. Ini bab 4 ya. 4.1 analisis kebutuhan kayak gitu. 4.2-nya desain perancangan. 4.3-nya implementasi. 4.4-nya coding, testing. 4.5-nya misalnya apa ya, monitoring. Nah itu tuh berurutan kayak gitu. Nanti di pas 4.2 yang desain, yang perancangan itu baru tuh isinya flowchart-nya, use case diagramnya, activity diagramnya, kelas diagramnya kayak gitu. Jadi itu beraturan, berurutan kayak gitu. Desain user interface-nya, jadi itu dikelompok di 4.2 tadi yang desain itu kayak gitu. Paling urutannya kayak gitu ya. Jadi metode apa yang digunakan itu dimasukkan kalau memang itu menggunakan metode itu SDLC. Nah urutannya, tahapannya ditaruh di sana berurutan. Baik, Bu. Siap. Itu bukanlah main-main. Ya, itu dari urutan penulisan pembahasan ya. Kemudian Ibu mau lihat yang perancangannya. Perancangannya di bab 4. Bisa ditampilkan. Kalau Salman di sana membuat aplikasinya. Ya, Bu, jadi pas datang ke sana tuh kata pembimbing lapangannya bilang nanti ada proyek. Jadi kami yang dari Unilus tuh membantu pengembangannya gitu, Bu. Jadi nggak full stack gitu. Jadi seberesnya kita
praktek kerja aja gitu Bu ngerjainnya. Jadi ngodingnya gitu. Bagian ngoding. Oh, jadi memang mungkin sudah ada prototipenya, contoh aplikasinya, atau sudah berjalan gitu, membantu menyempurnakan gitu atau bagaimana? Ya untuk perancangannya itu dari bagian pengadaan di PT Inti Bu. Jadi kami itu cuma dikasih dokumen, misalnya tuh di bagian login itu harus gini, bagian registrasi itu harus gini, cuma dikasih prototipenya dari sana gitu Bu. Jadi bukan dari saya. Oh, jadi sudah ada, tinggal membuat laporannya aja, Salman ya. Ya, cuma bikin Oh, implementasinya doang gitu Bu. Jadi makanya mau masukin rancangannya gitu bingung, saya nanya ke di sana juga. Soalnya kan kita ngerjainnya cuma selesainya kerja praktek gitu. oke, iya. Ya, di perusahaan besar biasanya memang kan sudah ada, terus mahasiswa ke sana untuk belajar bagaimana membuat aplikasi tersebut, seperti itu ya. Ya Bu, benar. Lalu dibuat laporannya. Oke. Tapi Kalau bukan laporannya hasil aja, Bu. akhir gimana, Bukan, Pak? bukan laporannya aja. Mungkin dijelaskan sedikit, Salman. Tadi kayaknya ada yang miss deh. Iya. Ya Bu, jadi kesana tuh bukan cuma kita bikin laporan sih Bu. Jadi aplikasi yang udah kita buat, jadi kan ini sudah berjalan tuh registrasi, login, halaman utama sama halaman user profile sama manajemen buat dashboard admin itu kan udah berjalan, udah dites juga ke server sama bagian IT di itu udah berjalan dengan baik. Jadi aplikasi yang udah kita buat itu selanjutnya akan terus dikembangkan Bu sama mahasiswa yang lain yang praktik. Jadi aplikasi juga diberikan ke sana gitu. Gimana? Nggak cuma laporan doang. Program kerja yang Jadi bukan cuma laporannya aja, Bu, tapi membuat aplikasinya juga. Nah, poin-poinnya ditentukan dari sana, Ibu. Oh, tapi gitu, Bu, aplikasinya benar. di sana sudah ada? Belum Bu, jadi ini baru buat dari awal Bu, aplikasi yang ini. Salman yang merancang sampai implementasinya. Jadi Bu, jadi di bagian sana tuh ada bagian pengadaan, sama namanya Pagenta, dia tuh yang merancangnya Bu. Jadi kita tuh ya bagian yang mengimplementasinya doang gitu. Oh, oke. Udah diperiksa oleh pembimbing dari LAN-nya? Di mana tadi? Di Inti Bu. Di PT Inti, iya. Udah Bu, udah presentasi sama udah diperiksa Bu. Oke. Tujuan akhirnya apa? Ini membuat apa? Aplikasi isinya apa? Tujuan akhirnya untuk apa? Tujuan dari kita intinya apa yang sudah diselesaikan Bu? Si aplikasinya itu isinya apa aja deh kalau kayak gitu? Ya jadi bikin registrasi, login, sama nanti itu kalau udah login, si aplikasinya itu bakal ngasih informasi tentang pengadaan di PT Inti buat vendor di mitra PT Inti. Laporan pengadaan barang kayak gitu ya? Ya, bukannya kerjasama gitu Bu. Laporan daftar kerja sama kayak gitu, terus ada laporan apa lagi? Laporan kerjasama sama seperti kayak kalau misalnya mau bikin fingerprint buat absensi gitu, permintaan juga bisa Bu, kayak katanya gitu. Daftar rekanan, Bu. Kalau yang isi aplikasinya apa aja? Isi aplikasi Matrisip ini Bu. So, aplikasi itu isinya informasi, panduan, user profile, manajemen admin Bu. Oh iya. Di slide-nya yang mana? Yang ini Bu yang halaman registrasi.
halaman. Jadi Bu, kami itu di sana titik beratkannya sama UI-nya itu harus bagus katanya tuh. Paling utama tuh UI dulu sebelum bikin login registrasi itu UI-nya itu harus menarik dulu katanya. Nah, ini Mana? Bu halaman utama tuh yang ini Bu. Nah, ini Bu untuk halaman yang utama itu yang udah dibuat. Oh, iya, daftar informasi kayak gitu ya. Iya Bu. Nggak kelihatan sih kalau di Zoom, Bu, di Zoom. iya di Zoom. Sama Ibu di Zoom dari HP bisa, Bu. Iya, udah di Zoom. Jadi Bu, nanti tuh kalau ada informasi gini, pas klik yang detail ini langsung muncul kayak file PDF gitu Bu. Hasil itunya. Ya, kalau si vendor tuh pengen tahu nih informasinya tentang apa penjelasannya. Jadi si mitra tuh tinggal klik yang button detail yang di opsi. Jadi nanti bakalan muncul kayak file PDF gitu. Menu-menu tampilannya apa aja, Salman? Di Yang dashboard-nya. udah beres di dashboard-nya. Oh, Huh? dashboard yang admin apa yang user Bu? Yang kalau user kan hanya melihat tampilan ya. Enggak Bu, ya ada FAQ sama kalau user profile Bu ada 3. User bisa masuk, login, sama menampilkan ya, sama informasi, melihat terus informasi aja. ya sama informasi pribadi sama informasi yang diberikan oleh bagian admin yang kita persip. Kalau adminnya? Kalau admin udah lumayan banyak Bu. Ini tuh kalau nggak salah profil vendor, jadi data-data mitra yang udah registrasi sama udah memenuhi syarat dan ketentuan itu ada listnya di sini di bagian ini. Terus ada submenu informasi itu tuh buat si admin menginformasikan misalnya mau menambah informasi atau menghapus informasi yang diinformasikan ke mitra yang bagian informasi yang tadi Bu. Sama submenu FAQ kayak pertanyaan yang sering ditanyakan, jadi langsung otomatis ada gitu. Ibu sedang lihat itu tampilan rancangan interface-nya. Dulu 20 tahun yang lalu tugas akhir nggak sesulit ini, Bu. Kurang tahu, sudah lupa. Kan dulu Bu Ani bimbingan kita nih, biar Bapak itu kaprodi dulu, bukan pembimbingnya tuh. iya, Pak Asep. Iya. Bapak tuh yang pas mau tanda tangan, membantu mengurus. iya. Pas mau tanda tangan, kan udah ini mau melahirkan dulu katanya. Mau sidang dulu ya. Iya. Ini kalau dulu saya membuat aplikasi bengkel.
Ini juga Bu Tinggal pas minta orang tua. bikin aplikasi di Inti itu langsung pakai Premo Bu baru pertama kali. Ya, jadi langsung pinter ya. Bukan gitu Bu, tapi dapat ilmu lah. Seenggaknya 2 bulan dapat ilmu. Ini Bu lagi melihat ini ya rancangan antar mukanya kayak gitu. Ya Bu, Tapi semua ini sama kan dengan aplikasi yang berjalan ya? insya Allah sama Bu. Iya. Kayaknya untuk aplikasinya mah sudah palingan penulisannya aja disesuaikan sama aplikasi yang dibuat kayak gitu. Ya Bu. Kalau misalnya tujuan si aplikasi juga untuk menghasilkan laporan partnership kayak gitu, berarti di tujuan depan juga tujuan perancangannya ada ditaruh di tujuan yang di depan itu, Salman. Siap Bu, baik. Nanti di kesimpulan juga, kesimpulan itu melihatnya dari bagaimana aplikasi itu berjalan. Setelah berjalannya aplikasi itu kelihatan apa aja yang kelihatan itu kesimpulan itu taruhnya di sana. Hasil kesimpulan itu hasil dari aplikasinya itu. Siap Bu. Berarti Bu, seperti kalau tampilan yang udah dihasilkan, berarti dimasukkan juga di kesimpulannya Bu? Bukan aplikasi dihasilkan, tapi tujuan dari adanya aplikasi itu iya. untuk apa? Misalnya hasil akhirnya kan untuk mendapatkan laporan Untuk data mempermudah itu. kerjasama sih Bu, utama itu untuk mempermudah kerjasama. Bukan untuk mempermudah kerjasamanya Mas sudah ada kan ya. Kemudian aplikasinya itu untuk mendapatkan laporan aktivitas kegiatan bulanan tentang kerjasama tadi kayak gitu, sehingga datanya kan bisa dapat dicari dengan lebih cepat, up to date kayak gitu kan maksudnya. Jadi harus ada aplikasi yang untuk menyimpan data-data laporan tadi. Jadi laporannya bisa digunakan lebih maksimal hasilnya kayak gitu. Jika dibutuhkan akan dapat cepat dicarinya, didapatkannya data itu dengan aplikasi itu. Kalau enggak gitu kan harus cari dulu, agak lama kayak gitu. Kalau sudah ada aplikasinya di sana ada isi laporan kegiatan kerjasama, perjanjian kerjasama kayak gitu. Ya, sekarang Ibu melihat ininya kesimpulannya. Kesimpulan itu yang di slide sama di file ini sama enggak? Yang di slide yang tadi dijelaskan sama Bu, hampir sama. Iya. Nanti kesimpulan juga sama kayak rumusan, batasan, tujuan. Kalau rumusannya 3, batasannya 3, tujuannya 3, kesimpulan juga mengikuti 3 seperti itu. Kesimpulan itu menjawab dari tujuan tadi. Kurang lebih sama dengan tujuan si aplikasi kan sama ya? Ya Bu. Iya, jadi di kesimpulan itu kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari Ibu. Nah, ini daftar pustakanya. Daftar pustakanya pengembangan sistem e-procurement ada 1. Terus sistem informasi pengadaan barang. Oke, 2. Daftar pustakanya tuh baru 2, minimal 10 lah ya. Siap Bu. Iya, nanti daftar pustaka yang tercantum di daftar pustaka, referensi yang di daftar pustaka kan sama dengan yang di bab 2 tadi ya, minimal 10 aja. Minimal kayak gitu. Kalau mau banyak boleh silahkan. Terus sebaiknya tidak menggunakan ini nih ada website kayak gitu. Kenapa harus menggunakan referensi yang dari jurnal jurnal resmi, jurnal online resmi kayak gitu yang ada
ISSN-nya, karena biasanya di sana tuh sudah dilakukan pemeriksaan. Ada tim pemeriksaannya, reviewnya kayak gitu. Tapi kalau di website, di Wikipedia, di blog kayak gitu belum ada yang mereview itu informasinya valid atau enggak. Bu, Jadi disarankan dari izin memotong Bu, yang www itu saya itu melihat sejarah yang website PT Inti Bu, bukan yang itu. Kalau yang www itu saya lihat, jadi kan saya lihat sejarahnya itu dari website Inti gitu, bukan yang jurnal. Kalau yang 2 itu udah benar jurnal Bu. Oh, ditulis judulnya, nanti di belakangnya diletakkan alamat URL-nya ini Siap Bu. setelah judul dulu gitu ya. Siap baik Bu. Iya, kalau misalkan jurnal kan di belakangnya ada alamat di ISSN-nya kayak gitu. Nah, kalau yang dari PT Inti itu yang alamat URL-nya kayak gini, website-nya ditaruh di belakang setelah judul depannya kayak gitu. Siap Bu, baik. Ya, kecuali mungkin menggunakan kayak ISO gitu, yang belum ada terjemahan bahasa Indonesianya, adanya cuman di apa namanya, yang ya di internetnya tuh cuman ada kayak gitu aja, itu boleh, kecuali nggak ada lagi. Tapi kalau referensi yang seperti ini tuh sudah banyak dipublish di jurnal online kayak gitu. Jadi gunakan yang itu ya. Oke, Baik Bu. paling dari saya cukup dulu gitu. Ini kira-kira revisinya berapa lama, Mbak Laras? Secepatnya ya Bu. Siap. Secepatnya, paling lama 1 minggu kayaknya. Ya, Siap Bu. Ya, Siap. seminggu ya. Siap. ya. Paling dari saya cukup dulu, Pak Cipto. Terima kasih. Oke. Sama-sama Atau Ibu, terima Salman kasih. ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup Bu, udah paham tentang revisi ini Bu. Iya. Pak Cipto, ada yang mau disampaikan Oke, Bu. juga kah? Ya, cukup semuanya, terima kasih. Ya, biar cepat diselesaikan perbaikannya ya, Salman ya. Biar langsung lanjut Siap, ke tugas Pak. akhir. Ya. Siap. Biar cepat TA juga, iya. Iya, Buat teman-teman betul. yang hadir juga, biar segera juga ya, untuk tugas akhir juga. Di sini ada banyak nih teman-teman Salman. Ada Aang, ya, ada Aditya, Farhan, Resta, sama Siti Fatimah Zahra. Ya, terima kasih. Aditya, Farhan, Resta, Siva, iya. Semuanya. Ya, nanti nilai seminar KP-nya akan diberikan kalau revisinya sudah selesai ya, Salman. Siap Bu. Iya, ditunggu secepatnya revisiannya. Revisi langsung ke Ibu apa harus ke Ibu Ke dulu ya? Ibu. Hah? Revisi langsung ke Ibu datang aja ya Bu. Iya, Kampus ya siap. paling segitu aja cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, terima kasih Bu Ani sebagai penguji, Pak Cipto sebagai pembimbing, dan teman-teman ada yang mau ditanyakan? Kiranya ada yang mau ditanyakan? Ya, kelihatannya tidak ada ya. Ya udah, kami cukupkan sampai sekian saja. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menyempatkan hadir pada seminar KP pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Laras. Ya, Assalamualaikum. sama-sama Bapak. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Ya.